Salah seorang ulama Indonesia yang berasal dari Sumatera Barat adalah Buya Hamka. Ayat-ayat Al-Quran yang turun di kota Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila adalah ayat tentang zina. Yang dimaksud dengan qaulus sahabi adalah perkataan sahabat. Ayat di bawah menjelaskan tentang innal mubazzirina kanu ikhwanas syayatin, orang boros teman setan. Ayat yang mengajarkan tentang tauhid adalah Al-Ikhlas B. Bila seorang perempuan meninggal dunia maka disunahkan mengafaninya dengan kain putih sebanyak 5 lembar D. Air kelapa dalam hukum Islam termasuk kategori air suci yang tidak dapat digunakan untuk bersuci. B. Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Muazin terbaik di zaman Rasulullah adalah Bilal bin Rabah. Islam memberi keringanan kepada umatnya dalam melaksanakan sholat, misalnya dengan cara menjamak dan mengqasar. Keringanan demikian ini rukhsah D. Batas nisab zakat kambing minimal 40 ekor kambing. Kalimat istirja adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. C. Tawaf ketika akan meninggalkan kota Makkah dalam rangkaian ibadah haji disebut dengan tawaf wada. Nama ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Aminah. Kerajaan Islam pertama kali di Indonesia adalah Samudra Pasai. Perilaku korupsi dalam Islam disebut dengan riswah. Orang yang berhak menerima harta warisan karena adanya pertalian darah keturunan dengan orang yang meninggal dunia disebut ahli waris nasabiyah. Yang bukan termasuk huruf izhar adalah ba D. Al-Amin adalah gelar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Arti Al-Amin adalah terpercaya. C. Membaca ayat atau surat setelah Al-Fatihah dalam sholat fardu hukumnya sunnah. Kalimat zikir istirja dianjurkan bagi setiap muslim apabila melihat musibah. D. Salat di Masjidil Haram di kota Makkah pahalanya 100.000 kali lipat. Kerajaan Islam Nusantara yang bernama Samudra Pasai berpusat di wilayah Aceh. C. Malaikat yang bertugas mencatat amalan manusia adalah Raqib dan Atib. C. Siapakah tokoh sahabat Nabi dari golongan saudagar kaya? Abdurrahman bin Auf. Rasul itu terpelihara dari perbuatan dosa. Terpelihara itu disebut maksum. Tempat jemaah haji melempar jumrah adalah Mina. Beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya disebut dengan tauhid asma wa sifat. B. Puasa yang dilakukan pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha hukumnya haram. Masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah di kota Madinah adalah Masjid Quba. C. Sahabat Nabi yang meyakinkan para sahabat tentang kebenaran peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah adalah Abu Bakar As-Siddiq. Rasul pertama kali hijrah ke Madinah bersama dengan Abu Bakar. Salat yang disunahkan pada saat gerhana disebut dengan salat kusuf. C. Hukum menyegerakan berbuka puasa adalah sunnah. D. Menurut para pakar ahli fikih bahwa batas nisab zakat emas minimal 85 gram emas murni atau 24 karat. Kiblat umat Islam yang pertama kali adalah Masjidil Aqsa. D. Mukjizat Nabi Sulaiman adalah bisa berbicara dengan binatang. C. La haula wala quwwata illa billah artinya adalah tiada daya upaya kecuali dengan pertolongan Allah. C.
Laki-laki atau perempuan yang tidak boleh haram dinikahi disebut mahram. D. Di bawah ini adalah nama-nama surga kecuali sair. Istri yang ditinggal meninggal oleh suami maka masa iddahnya selama 130 hari atau 4 bulan 10 hari. Fastabiqul khairat artinya berlomba dalam kebaikan. B. Wali Songo yang memadukan ajaran Islam dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang adalah Sunan Kalijaga. B. Riba dalam agama Islam adalah tambahan yang tidak sesuai syariat. C. Salah satu yang akan dialami manusia di alam akhirat adalah yaumul jaza, yaitu hari pembalasan. D. Allah adalah zat yang maha penyayang, merupakan salah satu arti Asmaul Husna yang berbunyi Ar-Rahim. Kalimat ta'awuz adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A. Dalam Al-Qur'an banyak ditemukan tanda waqaf mim. Maksudnya adalah harus berhenti mim. Ruhul Kudus adalah julukan yang diberikan kepada malaikat Jibril. B. Akhiri subtes pertama. Oke. Sikap terhadap keyakinan agama lain adalah kita hormati mereka secara baik. Keyakinan mereka adalah pilihan yang harus dihormati. A. Bagaimana status pasangan suami istri dalam sebuah keluarga? Suami menempatkan istrinya sebagai mitra yang saling melengkapi. A. Saat atasan memberi Anda THR berupa sembako, tindakan Anda adalah mengkonsumsi seperlunya dan membagikannya kepada kerabat dekat Anda yang kurang mampu. E. Tujuan Allah menciptakan manusia secara berbeda-beda suku bangsa adalah agar saling mengenal dan berhubungan baik. Anda mendapat bonus karena kinerja bagus. Sebagai rasa syukur Anda ingin bersedekah, sementara Anda punya hutang ke teman Anda. Apa yang Anda lakukan? C. Membayar hutang seluruhnya. Sabar dalam menghadapi kesulitan dan berbagai cobaan hidup dengan cara sembahyang dan menerima dengan lapang dada. E. Apa yang ada di benak Anda tentang radikalisme, eksklusif dan berpandangan negatif terhadap kelompok lain? B. Belakangan banyak kelompok garis keras yang mengatasnamakan Islam. Sikap Anda yang semestinya diperlakukan terhadap mereka tidak menyetujui sikap mereka. E. Berusaha menahan setiap hasrat keinginan saat nafsu bergejolak dengan cara memperbanyak istighfar dan puasa. Bagaimana pandangan Anda menyikapi perbedaan pendapat dalam masalah khilafiyah, perbedaan pendapat agama Islam? Meningkatkan toleransi. D. Jika terjadi konflik antara seorang muslim dengan non-muslim, berupaya mendamaikan yang terlibat dalam konflik. B. Apa yang sebaiknya Anda lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua Anda yang sudah meninggal? Membiasakan diri mendoakan mereka di setiap habis sholat 5 waktu. D. Sejarah membuktikan bahwa Islam masuk Indonesia melalui proses yang sangat panjang. Kesuksesan ini disebabkan oleh metode yang tepat, faktor pendakwah, dan dukungan sosial. B. Era digital berdampak positif dan negatif bagi kehidupan. Di sisi negatif akan menciptakan krisis moralitas yang mengancam anak-anak kita. Apa yang sebaiknya Anda lakukan sebagai orang tua? D. Yaitu menyediakan pendidikan agama sejak kecil dari lingkungan keluarga dan memasukkan mereka ke sekolah unggul. D. Contoh sikap taat kepada kedua orang tua seperti menolak dengan cara yang baik ketika diperintahkan hal yang salah. D. Apa yang dimaksud dengan Islam sebagai rahmatan lil alamin? Berbuat baik kepada seluruh makhluk. E. Apa yang dimaksud dengan berislam secara moderat? Tidak berlebih-lebihan dalam beragama. A.
Ketika ada masalah keluarga antara suami dan istri, apa yang sebaiknya dilakukan? Membicarakan antara suami dan istri terlebih dahulu dengan tetap saling menghormati. B. Bagaimana sikap Anda terhadap teman Anda yang baru keluar dari rumah tahanan karena kasus kejahatan? Berteman dan memberi motivasi. A. Apa yang dimaksud toleransi dalam beragama? Menghargai agama orang lain dan tidak membenarkannya. B. Perhatikan terjemahan Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 berikut ini. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Berdasarkan penggalan ayat tersebut, makna kebinekaan manusia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk saling mengenal dan bukan saling membanggakan nasab keturunan. C. Ciri-ciri Islam yang tidak ekstrim adalah moderat dalam menjalankan agama. E. Saat usaha yang Anda rintis susah berkembang sebagai seorang muslim, maka yang Anda lakukan adalah berinovasi dan berdoa. E. Saya pernah meninggalkan sholat dengan sengaja. Jawab jujur. Tidak pernah dalam keadaan apapun, selalu menunaikan sholat 5 waktu. E. Jika di suatu tempat umat muslim dan non muslim mendapat musibah dan membutuhkan pertolongan, maka membantu semua semampunya dan mengajak orang lain juga ikut membantu. E. Saat berzikir, keimanan saya kepada Allah Ta'ala terasa semakin kokoh. Sebab dengan berzikir, hati menjadi tenang. A. Dalam setiap pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hal yang harus ditanamkan menjadi esensi ibadah adalah berharap ridha Allah. D. Saat Anda sedang melaksanakan sholat duha, tiba-tiba ibu Anda memanggil, apa yang Anda lakukan? B. Langsung menghentikan sholat. Dalam lingkungan Anda terdapat beberapa pemeluk agama non-Islam dan dalam acara keagamaan mereka, Anda sebagai orang muslim diundang. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? Menolak dengan halus untuk menghadiri acara keagamaan mereka. E. Berikut ini yang termasuk motivasi berkeluarga dalam Islam adalah menjalankan syariat agama. E. Ketika Anda menjadi makmum sholat subuh berjamaah dalam sebuah perjalanan, imam sholat tersebut tidak membaca kunut saat rakaat kedua, sementara Anda terbiasa dengan membaca kunut. Apa yang akan Anda lakukan? Tetap mengikuti imam dan tidak mengulangi sholat subuh. E. Apa syarat seseorang memilih calon istri dan suami? Rupawan, kaya, dari keturunan baik-baik, dan agamis. C. Capaian sikap keberagaman yang saya rasakan adalah merasakan kenikmatan batiniah saat beribadah. Selain pendidikan iman, pendidikan moral dan akhlak juga sangat penting karena dapat membentuk karakter yang religius berasaskan ketuhanan. B. Dalam salah satu ayat pada surah Al-Kafirun disebutkan, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Bagaimana Anda menanggapi ayat tersebut? Kerjasama yang baik dengan non-muslim tapi tidak dengan hal keyakinan. D. Apakah tujuan Allah menciptakan manusia bagi alam semesta? Untuk mewakilinya mengelola alam ini. A. Kendati suami dan istri sama-sama bertanggung jawab atas ekonomi keluarganya, mereka sejatinya juga memperhatikan akhlak moral anak-anaknya karena menjaga anak merupakan amanah. D. Bagaimana sikap Anda jika pekerjaan pasangannya menuntut masing-masing saling berjauhan? Tidak membawa semua keluarga tetapi tetap menjaga komunikasi. A. Apakah tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan? Untuk saling melengkapi dalam mengarungi hidup. D. Perempuan diberi hak menentukan sendiri dalam memilih calon suaminya, merupakan perempuan mendapatkan hak kebebasannya. D. Apa sikap Anda sebagai suami atau istri jika pasangan Anda mempunyai masalah dengan ibunya? Meminta pasangan saya agar menghormati kedua orang tuanya. A. Saat Anda terlambat bangun pagi sementara waktu sholat subuh telah usai dan Anda dikejar waktu untuk berangkat ke kantor,
karena ada tugas yang mendesak, maka apa yang akan Anda lakukan? Segera wudhu, sholat subuh, kemudian mandi dan berangkat ke kantor. Saling mencintai dan menghormati dalam keluarga merupakan sarana mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Ketika Anda datang terlambat dalam sholat berjamaah saat imam dalam posisi sujud, apa yang Anda lakukan? Memulai sholat dengan takbiratul ihram, kemudian melakukan takbir untuk sujud mengikuti imam. B. Puasa memiliki hikmah, termasuk dalam hikmah puasa adalah merasa diawasi Allah, merasakan kesusahan orang lain, meredam nafsu, kepekaan sosial, dan menjaga kesehatan. D. Saat melaksanakan sholat, hati saya terasa tenang. Salat adalah mengingat Allah. B. Ketika Anda mendapatkan kenaikan pangkat, sudah sepantasnya untuk melakukan sujud syukur. Apa makna yang terkandung? Menyadari segala karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. B. Umat Islam tertinggal dari bangsa lain. Sikap sebagai muslim yang tepat untuk menghadapinya adalah meningkatkan kompetensi untuk bersaing dengan bangsa lain yang telah maju. B. Piagam Madinah seringkali dianalogikan seperti Pancasila dalam konteks NKRI. Teladan apa yang dicontohkan Nabi Muhammad di dalam Piagam Madinah? Ajaran toleransi antara penduduk mayoritas dan minoritas. A. Saat pemilu, keluarga Anda berencana memilih calon non-muslim. Apa sikap Anda? Memberikan kebebasan. C.